Hai 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 sahabat Gogo, apa kabarnya nih dengan kalian, makhluk yang masih suka gogoleran dan gogolepakan? Seperti biasa, saya hadir untuk menyelamatkan kuota Anda dari kejamnya durasi film di muka bumi. Film yang hanet kene ieu dirilis di Netflix pada tanggal 1 Desember 2022. Bala-bala hanet, bala-bala hanet. Troll merupakan film produksi Norwegia yang katanya perencanaan filmnya ini memakan waktu hingga 2 dekade. Segitu saja informasi tipu Satma. Daripada lobang awaduk, kita langsung saksikan saja sinopsis film Troll. Film dibuka dengan adegan dua orang yang sedang teterekelan nagawir. Ayah dan anak perempuannya ini tengah mendaki puncak gunung Troll. Sang ayah ngadongeng tentang legenda makhluk raksasa, akan tetapi cerita ayahnya ini diragukan oleh anak perempuannya, yaitu Nora. Spruta det är ett fossil! Pappa, jag tror inte på äventyr längre. Det er et snev av sannhet i alle eventyr. Cerita lompat ke 20 tahun kemudian. Nora yang dulu masih cindil dan mungil, kini menjadi seorang wanita penggali kuburan dinosaurus atau ahli paleontologi. I understand that, sir, but I plan to dig up the entire beach, Nora. No fairy tale. Cerita berpindah ke sebuah proyek pembangunan jalur kereta bawah tanah yang mengharuskan ngaliangan atau melubangi Gunung Dovre untuk membuat terowongan. Walaupun para pecinta lingkungan mendemo proyek tersebut, tapi ocehannya itu tidak digubris. Dan tiba-tiba dar, ledakan besar terjadi, menghancurkan proyek terowongan kereta dan menimbulkan kepanikan. Cerita berpindah ke sebuah kota yang bernama Kota Perdana Menteri memerintahkan untuk membungkam media dan menugaskan mengumpulkan sejumlah pakar untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi. Media har jeg full kontroll på. Nei, men vi trenger noen som er det. Arkeologer, biologer. Otok, 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 otok. Sebuah helikopter turun, menjemput Nora Tideman. Nora Tideman yang dipercaya oleh Perdana Menteri menangani masalah ini. Siden ble det oppdaget en serie fordypninger i landskapet. Kan det være Vi har noe. Dari pengamatan Nora yang melihat video amatir, terekam dan terlihat sosok makhluk raksasa yang membuat kekacauan itu terjadi. Alur berpindah ke suatu rumah di kampung Lesja. Kampung yang berada di lembah Gunung Dovre. Terlihat si abah dan si emak sedang ngopi santuy. Tapi tiba-tiba
Setelah di konferensi meja bundar itu hanya banyak cincong dan beradu argumen, akhirnya Nora menuju ke TKP yang didampingi jubir Perdana Menteri, yaitu Andreas Isaksen. Jeg gidder i hvert fall ikke bruke mer tid på å sitte her med professor Synkehul og snakke om gasslommer. Nå har vi fått melding om nye hendelser på Lesja, så vi drar opp dit med det samme. Ja, jeg har jo fått i ansvar å passe på deg. Di tengah perjalanan, Nora melintas di kampung Lesja dan melihat rumah si Abah tadi yang hancur berantakan. Nora turun dan disambut oleh Linmas, yaitu Christopher Holm atau Kapten Chris. Lalu mewawancarai Abah dan emak, kemudian cross-check lapangan. Ser du noe? Disinilah Nora ingat tentang dongeng bapaknya itu. Vi må på en liten visitt. Sedikit informasi, karena ada masalah dalam rumah tangga, Nora dan ayahnya tidak pernah lagi berjumpa dan bertegur sapa. Hingga sekarang, Nora terpaksa harus mendatangi sang ayah, yaitu Tobias, yang lama tidak pernah Ikke ta dem ditemuinya. med noe sted. Bare legg vekk hagla, pappa. Tobias dianggap edan eling karena mempercayai cerita dan tahayul, sehingga membuatnya kehilangan pekerjaan dan menjadi gembel. Tobias percaya dengan makhluk raksasa yang tercipta dari tanah dan batu itu, yang disebutnya troll. Det stemmer. Hingga yang terjadi, Tobias bahagia karena yang jadi ceritanya yang dianggap tahayul itu adalah nyata. Troll? Hva mener du, troll? Troll! Det er et troll! Pemerintah tidak mendengarkan penjelasan dari Tobias dan Nora karena dianggap tidak masuk akal. Akhirnya, pemerintah memutuskan menyerang raksasa tanah dan batu itu dengan alat tempur militer. Tapi Nora tidak tinggal diam. Dia ngolok dan membujuk Kapten Chris supaya Nora dan Tobias itu bisa ikut bersamanya. Penyerangan dimulai. Tapi tunggu dulu. Sebelum troll muncul, film menceritakan Nora yang sudah baikan kembali dengan ayahandanya. Uroanleggen. Dan raksasa tanah dan batu berwujud manusia buntutan itu muncul. Ketika Tobias mencoba menenangkan dan menjinakkan troll dengan cara halus, tapi pasukan militer menyerang dengan tembakan dan bom. Troll yang kaget mendapat tembakan, melakukan manuver, hingga ekornya menampol Tobias hingga tewas.
Nora masih berusaha menemukan cara tanpa kekerasan. Ia memberi saran untuk menyerang menggunakan lonceng. Walau sebelumnya, Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan menganggap mustahil, tapi ide Nora didukung oleh Kapten Chris dan Jenderal Angkatan Bersenjata. Akhirnya Perdana Menteri bilang, "Mangga, di." Statsminister. Iverksett operasjon. Film berpindah di sebuah teman bermain keluarga Hunderfossen. Di tempat ini troll muncul kembali dan rencana Nora dilaksanakan. Tidemann. Dette er fokus igjen. Tapi gagal. Kehadiran troll akhirnya terendus awak media dan menjadi topik dan berita hangat. Bala-bala haneut, bala-bala haneut. Instructions sur son passage. If this creature reaches more populated areas. Semua pemain film di sini terlihat mumet dengan kehadiran troll si manusia raksasa. Kumahanya carang modaranana. Dan berujung pemberhentian kerja Teteh Nora. Yang disusul Andreas yang mengundurkan diri dari pemerintahan. Kan du forlate oss et øyeblikk, Andreas? Ja, du kan anse dette her som en Karena Perdana Menteri mumet, Menteri Pertahanan mengusulkan dan memberi inisiatif untuk mengeluarkan sebuah rudal ilegal penghancur massal. Sementara itu, troll terus bergerak ke arah pusat kota Oslo. Menteri Pertahanan memerintahkan penggunaan rudal harus dilakukan. Meski dampaknya, warga harus dievakuasi dan kota Oslo akan hancur. Stortinget gjør det. Og Gud signe. Og Gud signe. Nora tetap berusaha menemukan cara lain selain harus menghancurkan kota. Di sela obrolannya dengan Andreas, Andreas memberitahu seseorang yang bernama Richard Sinding, seorang pejabat senior yang berada di istana kerajaan. Akhirnya, sedikit demi sedikit, Nora berhasil mengungkap teka-teki yang bisa menaklukkan sang monster tanah dan batu itu. Kanskje han mener Richard Sinding. Hvem er det? Ja, jeg har vært 1000 ganger. Sorry. Sesampainya di istana kerajaan, Nora menemukan bahwa troll akan lemah bila melihat cahaya. Sinding! Ja, det er bare meg, Isaksen! Vanligvis ville jeg insistert. Det under kristningen. Men de sparte et av trollkongens barn. Ja, vi har sett dem på dagtid. Men har vi sett det i direkte sollys? Tidemann. Plan. Dibantu Kapten Chris, troll dipancing ke sebuah lapangan di mana lampu sangat terang sudah disiapkan.
berhasil. Karena cahaya lampu itu, troll jadi lemah. Tapi Nora tidak tega dan mematikan lampu tersebut. Namun tak lama kemudian, Hayam pun kongkorongok. Seperti cerita Sang Kuryang. Matahari terbit, dan cahayanya itu membakar seluruh tubuh troll. Troll pun nambruk dan nambuyan. Film ditutup dengan alur berpindah ke terowongan bawah tanah, di mana sosok troll lain bersembunyi. Hikmah yang bisa dipetik dari film ini, hirup mah satungtung can bisa manfaat keur batur, minimal ulah ngarugikeun batur. Tamat.